Halo teman-teman, ini adalah bagian terakhir dari materi sistem politik. Setelah kita belajar sistem politik negara ini, nggak cuma apa yang pernah kita pelajari, ya nggak cuma pemerintah, nggak cuma ada parpol, gitu ya, tapi ada juga ada partisipasi politik, entah itu dari individu ataupun dari kelompok yang ikut serta di dalam negara ini. Sekali lagi, mari kita ingat apa sih sistem politik ini, ya. Jadi sistem politik itu ngomongin paling gampang adalah suatu kesatuan untuk mencapai keutuhan nasional, gitu ya. Jadi kalau negara ini mau maju, ya bukan cuma pemerintahnya yang kerja, tapi masyarakat juga membantu mengawasi ataupun bahkan ikut serta, gitu ya. Kalau mau negara ini maju, ya nggak cuma masyarakatnya yang serius memberi masukan, tapi pemerintahnya juga harus berbanding lurus, yaitu ngikutin dan juga mendengarkan apa keinginan dari masyarakatnya. Kurang lebih seperti itu ngomongin tentang sistem politik, suatu sistem agar mencapai keutuhan nasional. Nah, dari kesemuanya itu harus kita akui yang paling penting, paling vital agar suatu negara bisa maju adalah tentu pemerintahnya. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena mereka memang orang yang bekerja di negara itu. Kayak gitu ya. Kita bayar pajak, orang tua mau bayar pajak. Kamu kalau beli makanan bayar pajak, nah itu pajaknya diambil, lalu sebagian diberikan kepada orang yang bekerja di pemerintah, lalu sebagian juga digunakan untuk membangun negara, gitu ya. Nah, mereka lah yang bekerja, oleh sebab itu mereka adalah yang paling penting di dalam sistem politik kita sebenarnya, kayak gitu ya. Nah, oleh sebab itu muncul istilah good governance. Apa sih good governance? Good governance bahasa gampangnya adalah tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik, gitu ya. Nah, tata pemerintahan yang baik ini sekali lagi muncul di tengah banyaknya negara-negara gitu, khususnya di negara-negara di kelas-kelas menengah gitu ya, di Afrika, di sebagian Asia dan Amerika bagian selatan, yang dimana pemerintahannya itu diktator gitu ya, yang pemerintahannya itu tirani, tidak terbuka dan semena-mena. Oleh sebab itu muncul istilah good governance, yaitu tata pemerintahan yang baik itu harusnya gimana sih, kayak gitu ya. Terus bahasa gampangnya good governance itu adalah situasi atau situasi dan kondisi yang beratmosfer baik, yang bersuasana baik, yang diciptakan oleh pemerintah, Ini ngomongin soal good governance. Jadi bagaimana pemerintah mengkondisikan situasi di negaranya itu baik. Contoh singkat deh, kayak gini misalnya. Saya sebagai guru, apa sih yang saya inginkan sebagai guru agar pemerintah bisa lakukan kalau dalam prinsip good governance? Oh, tentu saya punya pemerintah yang bikin peraturan tuh, khususnya bikin peraturan kurikulum itu nggak berubah-berubah gitu ya. Yang bikin peraturan kurikulum tuh jangka panjang. Oleh sebab itu saya jadi nggak perlu ribet-ribet untuk belajar kurikulum terus. Jadi saya bisa fokus mengembangkan skill saya sebagai guru. Nah, kurang lebih seperti itu good governance. Jadi good governance itu pemerintah menciptakan suasana yang baik bagi warga negaranya. Jadi warga negaranya juga nyaman. Warga negaranya juga jadi percaya, warga negaranya juga jadi bekerja dengan baik karena suasananya baik diciptakan oleh pemerintah. Kurang lebih good governance seperti itu. Nah, good governance sendiri di Indonesia itu sendiri tahun 1990-an baru ada gitu ya. Di tengah rezimnya Pak Soeharto, Orde Baru yang makin keras gitu ya. Tapi ekonomi nggak begitu maju juga gitu ya. Jadi masyarakat menuntut kita butuh good governance. Dan makin muncul ya tahun 1998. Dia makin memuncak 1998 pada masa reformasi. Masyarakat pengen bahwa pemerintah itu melakukan prinsip-prinsip yang seharusnya begini gitu, agar prinsip Orde Baru sebelum 98 ini tidak terjadi lagi. Nah, awalnya Indonesia pakai prinsip good governance itu menurut UNDP, United National Development Program. Gitu ya. Jadi awalnya kita pakai prinsipnya UNDP, ada 10 tuh. United National Development Program. Ini lembaganya PBB untuk bidang pembangunan manusia. Gitu ya. Tadinya ada 10, tapi
lama-kelamaan kita makin fleksibel gitu ya. Kita makin fleksibel dan kita bisa jadi mengikuti apa prinsip yang disebut prinsip yang dibuat oleh World Bank gitu ya. Yang teman-teman sudah kerjakan jadi tugas di pertemuan ketiga kemarin. Nah, kita akan coba bahas prinsip good governance menurut World Bank dari 6 prinsip yang dibuat oleh World Bank. Karena tiap tahunnya World Bank tuh bikin indeks gitu ya, bikin penilaian. Kita akan lihat bagaimana penilaian Indonesia yang teman-teman sudah kerjakan gitu ya. Nah, prinsip good governance menurut World Bank sendiri ada 6. World Bank sendiri ada 6. Satu, voice and accountability. Voice and accountability ini ngomongin apa sih? Ini ngomongin soal kebebasan bersuara dan akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas? Akuntabilitas itu artinya dapat dilihat. Jadi akuntabilitas itu dapat dilihat artinya. Gitu ya, dapat dilihat artinya. Nah, akuntabilitas dari pemerintah sendiri, teman-teman. Akuntabilitas dari pemerintah sendiri dapat dicerminkan, dapat dilihat dari transparansi. Gitu ya, dalam bentuk transparansi. Seberapa terbuka, transparansi kan ngomongin keterbukaan. Seberapa terbuka pemerintah kita yang membuat masyarakatnya bebas akhirnya bersuara. Gitu ya kan, masyarakat itu bisa bebas bersuara, menyuarakan pendapatnya kalau pemerintahnya terbuka gitu ya. Walaupun kalau pemerintahnya nggak terbuka sendiri, masyarakat bisa juga bersuara, tapi datanya kurang oke. Oleh sebab itu butuh transparansi dari pemerintah. Kayak gitu ya, sekali lagi. Wah, kenapa nih? Ya gitu ya, teman-teman. Nah, kebebasan bersuara di sini ada ngomongin soal kebebasan berekspresi gitu ya. Kebebasan berserikat. Kalau di sekarang kebebasan bermedsos, gitu ya. Kalau apalagi kebebasan di lingkungan masyarakat, kebebasan di lingkungan masyarakat. Ya. Kalau teman-teman sempat ramai tentang salah seorang keluarga yang mereka ibadah di rumah lalu datangi oleh warga setempat. Nah, itu ngomongin soal juga kebebasan di lingkungan masyarakat. Nah, sudah seberapa bebaskah kita? Kalau di World Bank sendiri nilai kita 60,59. Ya, 60,59-nya masih biasa aja lah ya menurut saya. Kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya prinsip yang kedua adalah political stability and no violence. Ini ngomongin soal stabilitas politik dan juga stabilitas politik dan tanpa kekerasan. Teman-teman, stabilitas politik itu ngomongin soal apa gitu ya? Stabilitas politik itu ngomongin soal situasi politik gitu ya. Situasi politik tuh paling gampang apa sih gitu ya. Situasi politik tuh paling gampang ngomongin soal kondisi negara di saat-saat atau momen-momen tertentu. Misalnya kayak lagi pemilu gitu ya. Momen-momen lagi pemerintah bikin kebijakan. Nah, itu ngomongin tentang situasi politik gitu ya. Nah, situasi politik kita gimana sih? Gitu ya. Apakah situasi politik kita penuh pergejolakan? Penuh pergejolakan atau aman terkendali. Itu atau aman terkendali. Nah, kalau lagi misalnya penuh pergejolakan nih. Nah, bagaimana cara negara membuat situasinya jadi aman lagi? Gitu ya. Kalau lagi penuh pergejolakan nih, bagaimana cara negara membuat itu aman terkendali? Pakai kekerasan kah? Gitu ya, pakai kekerasan kah? Atau cara persuasif? Gitu ya, cara baik-baik gitu ya. Nah, itu pilihan di pemerintah. Gitu ya. Contoh terakhir kayak pemilu. Waktu rame-rame pemilu, banyak orang yang protes sana sini, apakah pemerintah membuat orang yang protes itu menenangkannya dengan pakai kekerasan atau dengan musyawarah dan sebagainya. Terakhir, kalau lagi ada kayak kebijakan yang kurang tepat tuh,
kayak DPR kemarin tentang undang-undang KPK, tentang RUU KUHP yang akhirnya membuat orang demo besar-besaran waktu September 2019 gitu ya. Apakah pemerintah pakai kekerasan untuk menenangkan orang yang demo? Kayak gitu ya. Sepertinya sih kalau saya pikir masih ada. Dan ini dibuktikan dari nilai yang diberikan adalah 40. 40,00. Kecil banget ya nilainya. Gitu ya. Jadi memang masih banyak kekerasan yang dilakukan untuk membuat stabilitas politik kita aman terkendali. Contoh paling gampang adalah kalau teman-teman searching tentang kekerasan di Papua. Sampai sekarang hampir tiap hari banyak terjadi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Saya lanjut ke yang ketiga, government effectiveness. Susah ya ngomong ya. Ini ngomongin soal efektivitas pemerintah. Gitu ya. Nah, ngomongin soal efektivitas pemerintah ini berbicara tentang public service. Gitu ya, berbicara tentang public service, layanan publik. Apakah pelayanan publik, layanan pemerintahan itu sudah didapatkan dengan cepat dan gitu ya, dengan cepat dan juga dengan mudah. Ya, apakah layanan publik gitu ya, apakah pelayanan publiknya sudah cepat dan juga itu dengan mudah. Contoh misalnya urus KTP, urus paspor gitu ya. Apakah mengurus-ngurus itu sudah bebas dari pungli, pungutan liar, sudah nggak perlu bayar lagi misalnya, kayak gitu ya. Saya sendiri punya pengalaman bikin KTP itu hampir 2 tahun, gitu ya. Untuk di sini World Bank memberikan nilai 70,67, gitu ya. Ya lumayan lah ya. Walaupun kalau di Jakarta mungkin kelihatannya semua serba cepat gitu ya, semua serba gampang, semua serba mudah ngurusnya, tapi di daerah-daerah lain tuh belum tentu teman-teman. Ya, kita lanjut ke yang 4 ya. Kita lanjut ke 4, ngomongin soal regulator quality. Nah, di regulator quality itu ngomongin soal kualitas peraturan ya. Itu ngomongin soal kualitas peraturan. Nah, apakah kualitas peraturan yang dibuat oleh pemerintah gitu ya sudah merupakan kebijakan yang menguntungkan rakyat sepenuhnya? Ya, jadi sekali lagi, apakah kualitas peraturannya dalam hal ini kebijakan-kebijakan, bisa undang-undang, bisa permen, peraturan menteri gitu ya, bisa perpres, bisa pergub, peraturan gubernur, apakah itu semua untuk kedaulatan rakyat atau hanya untuk misalnya keuntungannya untuk pengusaha paling banyak kayak gitu ya. Nah, ini apakah kualitas peraturan kita sudah bagus? Apakah kamu percaya gitu ya? Apakah kamu percaya DPR itu kalau bikin peraturan itu bagus? Gitu ya. Apakah DPR itu kalau bikin peraturan bagus? Nah, itu ngomongin soal regulator quality, tentang kualitas peraturan gitu ya. Terus yang kelima adalah rule of law. Ngomongin soal supremasi hukum. Ya, tentang supremasi hukum. Ya. Apa sih supremasi hukum? Sering dengar ya gitu ya. Supremasi hukum ngomongin soal posisi hukum di suatu negara. Kalau Indonesia sendiri mengatakan Indonesia negara hukum. Jadi apapun harus turut kepada hukum gitu ya. Katanya begitu. Tapi seberapa percaya gitu ya. Saya tanyakan ke kamu aja paling gampang. Seberapa percaya dan patuh masyarakat terhadap peraturan di masyarakat.
Ya, itu ngomongin soal supremasi hukum paling gampang gitu ya kalau mau menilai gitu ya. Kalau saya tanya kamu misalnya lagi ada suatu masalah, percayakah pada proses pengadilan? Kalau saya tanya ke kamu lagi ada masalah, percayakah kamu pada polisi? Nah, itu ngomongin soal supremasi hukum paling gampang. Kenapa? Karena dua institusi itu, pengadilan dan polisi adalah orang-orang yang memang menegakkan hukum. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini sendiri nilainya adalah 51,54. 51,54. Tadi saya lupa, regulator quality itu nilainya adalah 61,54. Itu ya, masih jelek lah ya. Kita terakhir sekarang adalah ngomongin soal control of corruption. Kita ngomongin soal kontrol korupsi. Teman-teman, kalau kata orang gitu ya, kita percaya setiap orang yang di pemerintahan itu awalnya baik, awalnya gitu ya. Namun ketika masuk ke pemerintahan, orang bisa jadi setan katanya seperti itu, bisa jadi jahat. Bahkan seorang pejabat mengatakan bahwa malaikat aja bisa jadi setan nih kalau masuk ke pemerintahan, khususnya pemerintahan Indonesia. Oleh sebab itu, negara punya kontrol nggak? Punya kontrol nggak ke pejabatnya? Ya, negara punya kontrol nggak ke pejabatnya? Atau pejabatnya begitu aja, bebas untuk melakukan apapun? Kalau punya kontrol, yang paling kita tahu tentang korupsi, siapa sih yang mengontrol? Misalnya KPK, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Apakah dua lembaga negara ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik? Nah, itu pertanyaannya. Sekali lagi teman-teman, korupsi itu bukan cuma uang ya. Korupsi itu bukan cuma uang. Ya, bukan cuma uang. Ya, korupsi sendiri itu bisa ngomongin soal koneksi, fasilitas, ya, apalagi kemudahan. Nah, itu korupsi juga. Misalnya kamu lagi tender nih, gitu ya, orang tua kamu lagi tender pengadaan alat kesehatan, gitu ya, ke suatu institusi. Lalu sainganmu adalah pejabat orang tuamu, gitu ya. Terus karena sainganmu pejabat, jadi si institusi kesehatan ini lebih memilih perusahaan punya pejabat itu karena tahu, wah ini punya pejabat nih, saya mungkin bisa dimudahkan atau saya nggak enak nantinya. Terus orang tua kamu akhirnya kalah tender misalnya gitu karena kurang punya koneksi, kurang punya kemudahan. Nah, itu ngomongin soal kontrol korupsi. Nah, pejabat tidak boleh sekalipun menggunakan posisinya untuk mencari kekuasaan sendiri ataupun kepentingan sendiri. Dari saya sudah selesai teman-teman. Terima kasih. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan ya.